membahas mengenai trayek pH dan penggunaan indikator. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu tentang indikator atau indikator asam basa. Nah, untuk indikator asam basa sendiri merupakan senyawa kompleks yang dapat bereaksi dengan asam atau basa yang disertai dengan perubahan warna. Nah, sedangkan indikator asam basa sendiri yang sering digunakan yaitu indikator buatan seperti indikator PP, metil beru, metil jingga, metil merah, dan metil fenol. Untuk indikator sendiri terbagi menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu mengenai indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang dibuat dengan mengekstrak bagian dari tanaman, seperti batang, daun, dan bunga. Beberapa tanaman seperti bunga karamunting, bunga dadah merah, bunga kembang merak, bunga kembang sepatu, bunga rosella, bunga telang, dan lain-lain dapat digunakan sebagai indikator alami. Nah, umumnya tanaman yang digunakan sebagai indikator alami adalah tanaman yang mengandung antosianin. Antosianin merupakan pigmen yang berperan terhadap warna merah hingga biru pada beberapa tanaman, yang mana warna tersebut dipengaruhi oleh perubahan struktur antosianin akibat perubahan pH. Antosianin berwarna merah maksimum dalam larutan yang sangat asam dan cenderung tidak berwarna pada pH netral serta biru dalam larutan basah. Nah, yang kedua yaitu indikator buatan, di mana indikator asam basa yang biasanya digunakan adalah indikator buatan seperti indikator PP, metil beru, metil jingga, metil merah, dan metil fenol. Penggunaan indikator buatan memiliki beberapa kelemahan seperti harganya yang mahal, berbahaya bagi lingkungan, contohnya air dan tanah, dan kesehatan. Untuk permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan indikator alami. Nah, trayek pH adalah rentang nilai pH di mana indikator asam basa menunjukkan perubahan warna yang jelas. Setiap sumber tanaman memiliki karakteristik warna tertentu pada setiap perubahan pH. Penentuan trayek pH indikator asam basa diawali dengan proses pembuatan larutan indikator, pembuatan indikator asam basa alami, kemudian memotong kecil-kecil, lalu tanaman ditimbang dan dihaluskan. Nah, potongan tanaman kecil-kecil atau yang telah halus kemudian direndam, dilarutkan dalam menggunakan pelarut tertentu selama waktu tertentu dan dilakukan penyaringan jika dibutuhkan. Nah, untuk penentuan trayek pH sendiri dalam indikator alami dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, disiapkan plat tetes yang bersih dan kering, lalu diteteskan larutan uji pH 1-14 pada tiap lubang. Kemudian di dalam masing-masing larutan pH diteteskan larutan indikator alami, diamati dan dianalisis perubahan warna yang terjadi dan pada trayek pH indikator tersebut. Nah, seperti pada tabel dapat dilihat contoh soalnya yaitu hasil pengujian larutan dengan beberapa indikator asam basa adalah sebagai berikut. Nah, yaitu indikator atau metil merah dengan rentang pH 4,2 sampai 6,3 dengan perubahan warna merah sampai dengan kuning. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perubahan warna yang terjadi pada jingga. Nah, untuk PP yaitu 8,3 sampai 10 perubahan warna yang terjadi tidak berwarna sampai dengan merah. Hasilnya yaitu tidak berwarna. Untuk bromotimol biru atau BTB 6,0 sampai 7,6 yaitu perubahan warna yang terjadi kuning sampai biru dan hasilnya yaitu kuning. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai pH larutan tersebut. Nah, pertama kali kita harus membuat garis bilangan terlebih dahulu, kemudian kita lihat dari hasil pengamatan yaitu jingga. Untuk metil merah, seperti kita ketahui bahwa jingga berada di tengah-tengah antara merah dengan kuning. Maka dari itu kita bikinlah garis di mana ia terletak di 4,2 sampai 6,3. Nah, kemudian yang kedua yaitu indikator PP di mana hasilnya yaitu tidak berwarna, yang sudah jelas dia berada di rentang pH 8,3. Nah, kita taruh garisnya di angka 8,3, kemudian karena ia tidak berwarna dan mengarah ke kiri, maka kita buat garisnya dengan mengarah ke kiri. Nah, kemudian BTB yaitu hasil warna kuning di mana kuning terletak pada angka 6,0. Nah, kita buat garisnya di angka 6,0 dan sama seperti PP tadi, dia mengarah ke kiri, maka kita buat garisnya ke kiri. Kemudian kita lihat daerah hasil yang penuh. Kemudian kita arsir, maka kita sudah menemukan hasil dari pH tersebut di mana ia pH lebih besar dari 4,2, pH lebih besar sama dengan 4,2 dan pH lebih kecil sama dengan 6,0 terdapat pada pilihan C.